Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di talkshow kita yang diadakan oleh PC IPNU Jakarta Utara. Untuk tema hari ini adalah urgensi organisasi di kalangan pelajar. Nah, kebetulan nih di sini telah hadir dari dua organisasi pelajar dan sekaligus satu anggota PC IPNU Jakarta Utara sebagai narasumber. Yang pertama itu ada dari Forum SMK Jakarta Utara, Saudari Andi Lutfiah Asmayati. Terus juga yang kedua ada Depta Aula Gifari, Ketua Umum Asosiasi OSIS Jakarta Utara atau yang disingkat dengan Astara. Yang terakhir ada anggota PC IPNU Jakarta Utara, wakil bidang organisasi yang diwakili oleh rekan Musleh. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu kita akan perkenalkan dulu dari pembicara pertama CV dan biodatanya. Yang pertama itu ada Saudari Andi Lutfiah Asmianti. Dia itu tempat tanggal lahir Jakarta 19 Juli 2003. Kebetulan sekolah di SMK Darul Maarif ya? Iya. Ya, kebetulan beliau bersekolah di SMK Darul Maarif. Yang kedua ada Depta Aula Gifari, tempat tanggal lahir Jakarta 2 Mei 2004. Kebetulan beliau sekolah di SMK Negeri 49 ya? Iya, betul. Ya, 49. Dan ketiga ada rekan Musleh. Cak, apa kabar Cak? Alhamdulillah baik. Ya, kebetulan rekan Musleh ini adalah pengurus PC IPNU Jakarta Utara. Kebetulan jabatannya itu wakil organisasi ya Cak ya? Wakil ketua 1 bidang organisasi. Tempat tanggal lahir Sambas, Madura 12 November 1996. Nah, kebetulan beliau ini sekarang menempuh pendidikan di UI Gedung C. UI Gedung C apa Universitas Ibnu Khaldun, Cak? Ibnu Khaldun. Wah, di sini UI Gedung C. Bukan salah siapa. Riwayat pendidikan beliau 2009 lulus di SD Kelbung 02. Tahun 2002 di SMP Negeri 02. 2012 di SMP Negeri 02. 2015 di SMK Negeri 1 Sepuh juga, yang 2017 di Ibnu Khaldun sampai sekarang. Nah, jadi itu sedikit CV dari pembicara kita. Kebetulan di sini berarti ada 3 organisasi pelajar. Nah, yang kebetulan tema hari ini adalah berkaitan dengan organisasi di kalangan pelajar. Nah, untuk pertanyaan pertama mungkin akan saya buka untuk sesi tanya jawab. Yang pertama itu saya ingin menanyakan, menurut kalian seberapa penting sih organisasi? Nah, untuk itu yang pertama itu saya ingin dengar jawaban dari anggota Fosju Jakarta Utara yang diwakili oleh Saudari Andi Lutfiah. Nah, menurut Mbak nih, saya manggilnya apa nih biar enak nih? Andi aja. Andi. Ya. Menurut Andi nih, seberapa penting sih organisasi menurut Andi? Dijawab ya. Ya. Nah, kalau menurut Andi itu organisasi buat pelajar itu sangat-sangat penting untuk menambah pengalaman, menambah teman. Banyak sih sebenarnya, cuma yang lebih spesifiknya itu kita bisa nambah teman, kita bisa nambah pengalaman bagaimana cara kita berorganisasi. Jadi ketika kita sudah lulus sekolah atau kita sudah masuk ke dunia industri, dunia kerja, dunia perkuliahan, kita udah nggak kagok lagi sama yang namanya organisasi, karena di luar sana nanti lebih banyak organisasi-organisasi yang lebih besar dari yang kita masuki sekarang gitu. Oh iya. Berarti menurut Andi itu organisasi lebih penting ya? Ya. Selain menambah kawan juga mungkin membuat kita semakin terasa skillnya. Yang pertama yang itu public speakingnya. Iya itu. Betul. Yang pertama itu public speaking. Yang kedua itu mungkin kalau masih di tingkat SMA mungkin bisa jadi menambah teman ya. Jadi kita kenal nih teman, misalkan Andi itu Darul Maarif, terus ada lagi teman yang dari SMK lain gitu ya.
Oke. Yang kedua itu dari saudari Depta. Nih kebetulan beliau dari Astara yang kemarin juga alhamdulillah udah pernah diajak ini juga ya diskusi ya oleh PC IPNU kemarin. Cuma itu ketua yang tahun sebelumnya ya. Jadi Depta ini alhamdulillah ketua baru di tahun kepengurusan 2021. Oh, berarti setahun doang Astara itu ya? Oh, berarti kalau Astara itu masa jabatannya 1 tahun doang. Nah, saya juga ingin menyampaikan yang sama nih. Menurut Depta, seberapa penting sih organisasi di mata Depta? Kalau menurut saya, izinkan saya menjawab Kak Ahmad sebelumnya. Iya. Menurut saya organisasi itu sangat penting karena mayoritas kebanyakan orang itu menganggap bahwa pembelajaran hanya berada di dalam lingkup sekolah yang formal-formal saja, yang bergantung oleh guru, bergantung oleh catatan-catatan dan alat tulis dan sebagainya. Tapi padahal di sisi lain pembelajaran ini tuh bukan cuma dari sekolah saja. Contohnya organisasi. Makanya organisasi itu sangat penting karena itu tuh bisa mengubah cara pandang, apalagi kita seorang remaja ya Kak. Iya. Remaja sangat membutuhkan tempat untuk pengeksplorasinya mereka. Remaja ini sangat ingin tahuannya itu banyak sekali kan. Jadi organisasi bisa menampung semua itu, organisasi-organisasi positif. Contohnya ya kita ini dimulai dari dalam lingkup kecil, misalnya OSIS Kak. OSIS atau Karang Taruna segala macam itu tuh bisa menampung aspirasi mereka sebagai remaja. Menurut saya organisasi itu sangat penting karena yaitu untuk remaja ini mereka bisa menyalurkan aspirasi-aspirasinya. Oh, berarti kalau menurut Depta ini jadi organisasi itu kan berhubung remaja ini kan masih mencari jati diri lah. Ya, ibarat mencari jati diri, terus mencari kemana arah dia untuk menuju ke depannya. Jadi kalau menurut Depta, organisasi itu adalah ruang di mana kita ini yang masih remaja ini mengeksplor bakat kita dari skill mungkin, atau kreativitas yang lainnya, atau mungkin juga ada mungkin bakat yang terpendam bisa kita cari ya di organisasi. Iya, betul. Oke. Terus yang terakhir nih, ini nanya kepada kebetulan rekan saya, rekan seperjuangan. Siap Cak. Menurut Cak Musleh nih, seberapa penting sih organisasi, Cak? Apalagi kita kan organisasinya itu di bawah naungan suatu organisasi yang ibarat terbesar lah, Nahdlatul Ulama. Nah, gimana nih menurut Cak Mus? Seberapa pentingkah organisasi? Kalau menurut saya pribadi nih ya, penting nggak penting itu organisasi saya sangat penting. Saya deskripsikan dulu ya mengenai organisasi. Organisasi itu kan sebuah wadah di mana itu tempat berkumpulnya pola-pola pikir yang berbeda, akan tapi di sana itu mempunyai tujuan yang sama gitu. Di situ kita belajar manajemen, di situ kita belajar bagaimana memanage semua terkait dengan hal-hal yang ada di organisasi itu. Benar tadi yang dikatakan oleh teman-teman ini, kita mencari jati diri, kita bisa dapat teman, kita bisa dapat pengalaman baru, kita digembleng, benar-benar digembleng di sana mengenai soft skill kita, digembleng mengenai leadership, mengenai kepemimpinan, terus mengenai public speaking dan lain-lain gitu. Dan di sana juga kita itu diajarkan bagaimana kita mengkonsep, mulai dari kita mengkonsep, contoh kayak organisasi itu ada fungsi manajemennya ya. Di manajemennya itu ada 4 elemen. Yang pertama itu planning, yang kedua organizing, yang ketiga equating, yang terakhir itu controlling. Nah, yang pertama kita diajarkan bagaimana kita membuat konsep sebuah acara, kerangka acara seperti apa, terus pembagian job desk, yang ketiga itu implementasi, bagaimana setelah kerangka itu dibuat, setelah ada job desk-nya dibagi, implementasi terkait dengan kerangka itu bisa berjalan, yang terakhir controlling. Jadi artinya kita di situ itu diajarkan bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana caranya berkoordinasi. Kalau menurut saya penting nggak penting, organisasi sangat penting. Kayak contohnya sekarang saya berada di organisasi IPNU. Awalnya saya berpikir organisasi, ngapain sih organisasi itu? Buang-buang waktu gitu, buang-buang duit, buang-buang waktu kayak gitu. Akan tapi setelah saya lama
makin kesini, loh saya kok nyaman di organisasi, banyak yang saya dapatkan di organisasi. Semenjak saya berorganisasi, saya berani berbicara di depan orang. Awalnya saya begini, saya boleh cerita pengalaman mengenai terkait dengan pribadi saya juga nih. Saya itu sebelum masuk organisasi itu orang paling malu berbicara di depan orang dan gak mau berbicara di depan orang. Salah satu contoh kasus, saya ada kegiatan, sebuah kegiatan itu saya jadi ketua pelaksananya. Saya itu disuruh sambutan nih. Saya disuruh sambutan, sudah saya konsep banyak nih, ditulis nih, diapalin malamnya nih. Agar apa? Agar saya bisa menyampaikan dengan bagus. Ternyata setelah masuk suruh sambutan ke depan, itu saya hilang semua konsep itu, Pak. Yang setelah saya susun rapi, itu saya mau sambutan, itu hilang semua. Akan tapi setelah tambah kesini, saya belajar di organisasi, sama senior-senior saya digembleng, bagaimana saya bisa mengasah soft skill, terutama di public speaking. Dan alhamdulillah, saya sekarang udah tidak malu. Jadi kalau berbicara penting nggak penting organisasi, sangat penting kalau menurut saya. Apalagi kita di sana diajari bagaimana memanage, bagaimana mengkonsep. Dan itu hanya dapat di organisasi. Kalau di akademi sekolah kita diajarkan terkait dengan substansi kita. Kayak contohnya di mata pelajaran apa? Contohnya saya SMK nih, jurusan TKJ, saya fokus di teknik komputer jaringan mengenai komputer, hardware, software, jaringan, saya fokus itu. Akan tapi di organisasi itu saya diajarkan bagaimana universal. Selain kita disalurkan sesuai dengan minat bakat kita, soft skill kita gitu loh. Saya di organisasi itu diajarkan universal. Selain saya memang difokuskan di bidang IT, cuman di IPNO saya difokuskan di bidang IT, digenjot di bidang soft skill IT-nya. Akan tapi di sana saya diajarkan yang lain-lain, entrepreneur, leadership, jurnalistik. Bahkan saya alhamdulillah walaupun secara sedikit-sedikit nih saya bisa menulis. Karena apa? Saya dapatnya di organisasi. Itu luar biasanya organisasi. Penting nggak penting, jadi penting, sangat penting organisasi. Wah, mantap. Deskripsi organisasi tentang mungkin itu deskripsinya tentang pengalaman pribadi Cak Mus ya selama di IPNO. Udah berapa tahun Cak? Ngomong-ngomong Cak di IPNO, alhamdulillah udah 3 tahun. 3 tahun ya Cak ya? Wis lama juga berarti Cak Mus ya. Kebetulan Cak Mus juga memang berangkat dari PAC ya Cak Mus ya. Jadi dari bawah dulu beliau akhirnya sekarang itu menjabat di cabang. Oke, berarti lebih menarik nih Cak, pertanyaannya Cak. Yang kedua nih Cak, pertanyaan dari aneh nih Cak, ke ente dulu Cak. Yang kedua, ente kan kuliah Cak. Nah, ente kuliah dengan kesibukan kuliah ente, terus juga dengan kesibukan misalkan punya atau punya teman lain atau ada kegiatan-kegiatan lain di luar organisasi. Nah, itu gimana sih Cak cara membagi waktunya Cak? Karena kan banyak dari kita kan, dari kalangan remaja itu susah membagi waktu Cak, antara yang harus diprioritaskan sama yang bukan yang menjadi prioritasnya Cak. Gimana Cak? Jadi saya itu daya ukur membagi waktu ya. Sebenarnya kalau berbicara di Jakarta nih, di Jakarta itu susah banget untuk membagi waktu ya, apalagi banyak kesibukan. Saya paham sendiri nih, saya berasal dari kampung. Dan saya di kampung itu banyakannya cuma main-main doang gitu. Nah setelah Jakarta, kok Jakarta seperti ini ya, ternyata tempatnya orang sibuk. 24 jam perputaran waktu itu, ternyata orang itu masih ada aja yang bekerja, masih ada aja yang memikirkan terkait dengan bagaimana ke depannya, bagaimana saya mengimplementasikan besok. Karena saya paham gitu loh, kalau di Jakarta ini nggak bergerak, jadi nanti jadi apa gitu loh. Jadi saya gini loh, saya lebih dua-duanya saya itu prioritas kalau menurut saya. Secara akademisi di kampus saya penting banget gitu loh, karena di situ akan ibarat kata saya bisa belajar mengenai substansi saya gitu, apalagi saya jurusan manajemen gitu, saya bisa belajar mengenai manajemen. Akan tetapi saya cara bagi waktunya setelah kampus selesai, kalau saya ada waktu kosong saya lari ke organisasi, saya belajar mengenai banyak di organisasi. Tapi di situ saya nggak monoton, kalau kampus dulu organisasi dulu, saya nggak. Ketika saya ada waktu kosong, saya lari ke organisasi. Jadi saya benar-benar bagi waktu saya manage. Dan contohnya, kalau siang saya ngampus nih, saya siang ngampus kalau di masa normal. Jadi saya malamnya itu ke organisasi. Saya benar-benar belajar ke organisasi. Misal kayak contohnya di IPNO ada kayak berupa kajian modernisasi, mulai dari pelatihan jurnalistik, entrepreneur, leadership, public speaking, itu kan pasti kan selain kita bergerak di bidang agamais di IPNO. Nah di sini juga gitu loh. Saya selain belajar di kampus, saya ambil itu kerangka itu. Karena kalau saya cuma aja belajar di kampus, saya dapatnya cuma hal itu doang. Gitu. Jadi saya nggak bisa
universal secara pengetahuan. Jadi ruang lingkup pengetahuannya jadi kecil, jadi bagi setelah saya ada waktu kosong saya larinya ke organisasi gitu. Kalau pengen di manage secara benar gitu ya, buat bagi waktu kalau di Jakarta susah kan. Tapi kalau kita benar-benar serius dalam berorganisasi, kita bisa bagi waktu. Ketika ada waktu kosong saya ke organisasi, ketika kewajiban saya di kampus saya mewajibkan. Nggak bakalan ketika saya wajib di kampus masuk itu saya lari ke organisasi, karena itu nggak efektif. Jadi bagaimana walaupun ruang lingkupnya itu waktu kecil gitu, tapi di sana dua-duanya itu bisa dapat semua gitu, untuk menambah soft skill. Karena saya paham di kampus itu cuma belajar fokus manajemen, bagaimana kita begini. Tapi setelah saya keluar, saya bisa belajar leadership, public speaking, terutama nih public speaking di sana gitu. Jadi saya bisa belajar dua-duanya. Ketika saya kosong saya ke organisasi, ketika kewajiban saya di kampus gitu. Mungkin gini ya Cak ya, bisa ditangkap nih omongan Cak Mus. Kebanyakan kan orang itu kan punya pemikiran sendiri-sendiri Cak. Nah ini ada orang Cak yang misalkan Cak dia itu lebih mementingkan aktivitasnya dia sendiri dibandingkan organisasi. Nah itu menurut Cak Mus gimana Cak? Kalau menurut saya pribadi sih, ya itu tergantung pemikiran perspektif mereka pribadi. Tapi Betul. kalau saran dari saya, mending lebih baik mereka itu dari, apalagi di masa PSBB kayak gini, pembelajaran itu cuma singkat biasanya. Apalagi pakai media Zoom yang gratis itu cuma 40 menit, itu kan masih banyak waktu yang kosong luar biasa. Betul, betul. Nah itu lebih baik diimplementasikan ke organisasi gitu. Jangan sampai kesempatan kalian belajar, teman-teman belajar khususnya nih ya, pelajar Jakarta Utara nih, kalau saya di organisasi pelajar, itu ketika kalian ada waktu kosong jangan buang-buang untuk main gitu loh. Kadang main YouTube lah, cek lagi apa namanya itu kayak K-pop. Jadi hiburan seperti itu coba diminimalisir, lebih di ruang lingkup kecil lagi. Jadi lebih produktif untuk waktu yang lebih bagus lagi, produktif di waktu yang bagus gitu. Jangan sampai waktu-waktu itu dibuang. Minimal nih kalau saya pribadi nih ya, saya itu pedomannya satu hari minimal 5 lembar buku dibaca. Dan minimal satu pengetahuan yang baru yang masuk ke otak saya, ke pola pikir saya. Dan dengan seperti itu saya bisa berkembang. Dapatnya di mana? Di organisasi. Siap Cak. Ya untuk terima kasih Cak untuk suaranya udah menyuarakan nih dari pelajar gimana sih cara-cara membagi waktu antara organisasi dan kebetulan Cak Mus kuliah gimana caranya membagi waktu itu. Nah untuk yang kedua nih, saya juga pertanyaan yang sama kepada saudari Devta nih. Nah karena kan saya penasaran nih gimana caranya anak SMA dengan kesibukannya, dengan aktivitasnya yang di sekolah aja udah padat ya. Di sekolah itu kalau SMK sekarang pulang jam full day? Pulangnya jam 3 Pak. Oh pulang jam 3, belum lagi ekskul ya kan. Nah itu gimana sih caranya menyempatkan diri untuk membagi waktu antara sekolah, ekskul dan organisasi, gimana sekarang? Terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Iya. Jadi kalau saya sendiri berpedoman dengan kewajiban kita sebagai anak di rumah, kewajiban kita sebagai pelajar, dan kewajiban kita untuk berorganisasi. Sebelum saya masuk ke ruang lingkup organisasi Astara ini, saya bertanya-tanya dulu dengan diri saya, mampu nggak sih saya membagi waktu antara daerah asal saya, yaitu OSIS MPK 49, dan keluar organisasi lain yaitu Astara Kak. Setelah saya pikir-pikir, ya mampu, karena saya menjalankannya itu jangan dibawa beban, happy aja Kak. Betul. Karena kalau dibawa beban kita tuh bakal kepikiran, aduh abis ini gini nih, abis ini harus ngerjain ini nih gitu kan. Jadi kalau happy aja, abis saya mengerjakan organisasi saya di sekolah, lalu saya mengerjakan organisasi di Astara, itu tuh jadi kayak oh yaudah ya, singkat juga ya, kayak nggak kerasa gitu loh Kak. Terus juga kita jangan berpatokan bahwa orang berorganisasi itu sangat sibuk, karena ya sesibuk-sibuknya kita masih bisa menyempatkan menjalankan kita sebagai remaja, kayak contohnya bermain. Apalagi kita yang punya hobi, kayak misalnya saya K-popers, saya masih bisa main-main. Saya masih bisa main-main, makanya teman-teman saya tuh kayak nanya, kok lu sempet-sempet aja sih, kok lu gak ada liburnya sih? Ya karena walaupun saya gak ada liburnya, saya menjalankannya dengan happy aja gitu. Jadi nggak kebawa beban. Kalau
"Duh, ketua umum Astora ini sibuk banget." Enggak sesibuk itu padahal gitu loh, Kak. Jadi saya ingin mengubah mindset orang bahwa seseorang yang berorganisasi ini tuh sibuk gitu. Berarti menurut Depta ini berarti kalau kita menjalankan organisasi dengan senang hati, gembira, itu semua bahkan apapun beban kita itu pasti akan ringan. Ya betul, Kak. Berarti Depta ini ingin menanamkan mindset kepada pelajar-pelajar bahwa organisasi itu bukan lagi beban, Ya betul. tapi organisasi itu wadah untuk kita mengekspor apa yang kita punya. Ya betul sekali. Oh, berarti untuk Depta masih bisa ya katanya, masih bisa dia untuk bermain, ngeliat konser-konser K-pop gitu kan. Masih ada, berarti jangan takut yang di rumah, misalkan kalian belum bisa berorganisasi, jangan takut membagi waktu, karena menurut saya juga kalau waktu itu kan 24 jam, mana mungkin kita itu selamanya 24 jam itu beraktivitas di luar, pasti ada senggang-senggang waktu yang bisa kita manfaatkan. Nah, kembali lagi ke dalam diri kita itu mau ikut berorganisasi atau tidak, itu balik lagi kepada diri kita masing-masing. Nah, untuk yang terakhir nih, untuk saudari Andi, saya juga masih jawaban yang sama. Bagaimana cara membagi waktu antara sekolah, ekskul, bahkan atau acara-acara yang di luar dari sekolah atau yang di luar organisasi, bagaimana cara membagi waktu? Sebenarnya kayak Iya. kalau Andi pribadi sebelum ikut Fosju ini emang apa ya, agak banyak juga, karena ekskul juga Andi ikut, paskibra Andi ikut, silat Andi ikut, rohis juga ikut, pokoknya kayak apa ya, sebegitu senangnya sama organisasi. Untuk membagi waktunya sendiri, karena emang kadang pulang sekolah kan masih ada waktu istirahat juga 2 kali, jadi pas istirahat tuh kadang sama teman seorganisasi ngebahas ini gimana, di silat ngebahas ini, buat progres kedepannya kayak gimana, nanti lanjut ke rohis lagi, ikut nimbrung di rohis kayak gini, sama anak paskibra juga, sampai sempat juga ikut organisasi remaja masjid di Islami. Oh iya. Sempat ikut, waktu ikut di remaja masjid Islamik itu bener-bener yang dijadwalin, jadi Senin sampai Jumat itu fokus ke sekolah, kalaupun ada organisasi cukup pantengin dari HP aja biar nggak keganggu juga. Nah, Sabtu sama Minggunya baru ke organisasi. Terus juga baru mulai masuk ke Fosju masih sama kayak gitu juga, semuanya dijadwalin, jadi ada jadwalnya. Walaupun kadang masih suka kayak yang lebih mentingin organisasi karena apa ya, karena mungkin kesenangan di organisasi, jadinya kadang lebih suka full di organisasi, kadang aja tuh di rumah cuma malam, kayak seharian di luar aja, bapak di luar. Karena apa ya, beda sih ketika kita lagi di rumah tuh kayak yang apa ya, buat berorganisasi tuh jadi kayak ada males-males gimana Ya, gitu, betul. gak enak gitu, karena kayak kurang apa ya, kurang serp lah. Bahkan kayak sekarang pun kan PSBB, jadi belajar di rumah apa segala di rumah, jadi ya dibagi lagi, dari pagi sampai sore tuh, misalkan dari pagi sampai siang belajar. Nah nanti sorenya karena ikut remaja masjid yang di dekat rumah juga, sorenya ke masjid lagi ngajar anak-anak ngaji, ikut organisasi hadroh juga. Jadi ya sepintar-pintarnya kalian menjadwalkan sih kalau menurut Andi pribadi, karena kan setiap orang cara menjadwalkannya juga beda-beda, nggak semuanya sama gitu, nggak semuanya dijadwalin. Ada yang dia sambil sekolah ya sambil organisasi gitu. Dari situ aja. Berarti balik kepada diri kita sendiri, Iya. gimana cara membagi waktu antara sekolah dan organisasi. Ini yang kedua menarik nih, Ca. Yang kedua ini khusus perempuan-perempuan nih. Sangga nih Pak. Enggak. Aduh. Yang pengen juga Kayaknya nih kalau gini, khusus Pak. perempuan, Ca. Oh, iya. Ini khusus perempuan nih. Nah, ini kebanyakan kan nih perempuan-perempuan ini kan otomatis waktunya itu terbagi ya. Jadi mungkin bisa dibilang di rumah itu jarang lah. Iya. Ya betul, jarang lah. Terus yang jadi pertanyaan saya,
respon dari orang tua kalian terhadap organisasi ini. Apakah orang tua kalian itu mengizinkan? Kebanyakan kan, wah anak perempuan saya nih, misalkan ada juga misalkan orang tua kita itu punya mindset yang lebih ke zaman dulu ya. Katanya anak perempuan itu nggak boleh keluar malam. Nah, kebanyakan orang-orang tua kita itu mindsetnya masih terlalu jadul. Padahal belum tahu sedang apa kita di luar. Betul. Pokoknya mindset orang tua tuh misalkan perempuan keluar malam, wah itu nggak baik. Iya, nggak benar. Itu sih pertanyaan saya. Berarti saya ingin bertanya yang pertama itu ke Dipta dulu. Gimana respon orang tua terhadap organisasi ini, gimana, apakah mengizinkan atau tidak, mendukung atau tidak? Ya, mohon izin. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu nih Kak, kegiatan saya itu benar-benar full dari Senin sampai Minggu. Kalau sebelum PSBB ini, kalau sekolah masih aktif offline, itu saya sekolah dari jam 6:30 sampai jam 3, dilanjut ekskul. Setiap hari itu saya nggak ada liburnya Kak. Senin itu OSIS, ngawas, Selasa MPK, Rabu Paskib, Kamis OSIS, dan Jumat Paskib lagi. Wah, padat ya? Ya, biasanya Sabtu juga ada Paskib tambahan di luar. Terus, dan saya tuh liburnya Minggu doang. Udah gitu, itu juga pulang maghrib di rumah malam doang. Tapi sebelumnya saya itu nanya dulu ke mama saya, kira-kira kalau aku ikut organisasi tanggapan mama tuh apa? Terus udah gitu juga kalau di organisasi Astara ini tuh sebelum masuk ada surat perizinan orang tua Kak. Itu dikasih surat perizinan, saya tanyain ke mama papa saya alasannya apa ngizinin aku untuk organisasi ini. Kata papa, ya biar kamu upgrade. Betul. Apalagi sekarang di era global kan, organisasi itu tuh butuh banget. Tapi papa dan mama saya balik lagi bilang, jangan sampai kamu merasa terbebani. Jangan sampai kamu itu ngeluhnya ke kita, ke orang tua gitu kan. Sebisanya kamu aja, papa tetap dukung dari belakang. Nah, jadi saya juga mengupgrade pemikiran orang tua saya Kak, bahwa organisasi ini tuh sangat penting gitu loh. Jadi orang tua saya juga udah nggak berpikiran bahwa anak perempuan tuh harus di rumah kayak gini baik-baik gitu. Iya, betul. Orang tua saya tuh udah terupgrade juga pemikirannya dengan cara saya yang begini, misalnya, ma aku mau ini malam-malam, ya udah dianterin misalnya gitu. Nggak usah sama temen aja, oh ya udah hati-hati. Jadi orang tua saya tuh langsung, yang penting alasannya jelas, tujuannya jelas. Orang tua saya sih dukung-dukung aja Pak. Iya. Berarti orang tua dari saudari Dipta ini pemikirannya udah modern lah ya. Sudah terupgrade. Ya, sudah terupgrade jadinya. Untuk mungkin pelajar-pelajar yang di rumah, mungkin karena banyak nih dari pelajar-pelajar yang di rumah, kita juga di IPNU ini kan, kalau IPNU ini kalangan cowok, kalau untuk cewek itu ada namanya IPPNU, dan mereka itu sama kendalanya seperti yang sudah-sudah, karena orang tuanya itu masih mungkin ya, orang tuanya itu punya pemikiran itu. Kalau pemikiran orang-orang zaman dahulu kan memang kalau perempuan itu keluar malam itu nggak boleh, nggak baik. Cuma mungkin solusinya itu harus izin yang benar, ya kan. Bila perlu kalau kita beraktivitas di jam-jam malam itu harus diantarin mungkin ya. Itu kalau dari Dipta. Kalau untuk dari Andi sendiri, gimana sih respon orang tua semenjak mungkin kan kalau Andi ini di organisasi mungkin nggak semua waktunya itu ada di rumah atau diluangkan ke keluarga, itu gimana respon orang tua ini? Kalau selama ini sih alhamdulillah baik-baik aja. Walaupun emang kalau pikirannya bapak tuh emang apa ya, masih yang ikut zaman dulu. Iya, zaman dulu. Kalau misalkan lagi diomelin pun pasti ngomongnya, bapak dulu nggak pernah tuh keluar sampai lewat dari maghrib, ngomongnya gitu pasti kan. Iya. Apa ya, sampai bilang nggak, cowok aja kayak gitu kok nggak pernah keluar lewat maghrib, masa cewek kayak gini. Sering digituin sama bapak. Cuma kalau sama mama, yang penting pulang. Maksudnya tuh pergi berangkat jam segini, pulang jam segini, ya udah pulang jam segitu, jangan lebih-lebih. Terus kalau misalkan ikut banyak banget organisasi, jangan sampai pas pulang ngeluh capek, minta ini minta itu, sampai akhirnya kayak
nggak ngerjain apa-apa. Itu jangan sampai banget kayak gitu, karena ya mamanya nggak suka gitu kan. Jadi apa ya, responnya yang penting nggak pulang malam, it's okay. Oh ya, ini menarik lagi nih tambahan nih. Kan tadi kata Andi itu mengerjakan pekerjaan rumah. Nah ini sebagai seorang perempuan, fitrah seorang perempuan itu kan mungkin seorang perempuan itu dianggap kalau untuk zaman dahulu tuh seorang perempuan udahlah kayak ngapain lah di organisasi, di rumah aja beres-beres rumah, bantu orang tua. Nah mungkin dari kalian kan juga perempuan, gimana sih perasaannya kalau kalian itu misalkan orang tua menyuruh kalian itu nanti kan membagi waktunya itu antara organisasi dan sekolah, apalagi jarang kalian di rumah. Nah itu kalau di rumah nih, saya juga mau tahu nih sedikit, di rumah aktivitas apa yang kalian lakukan di rumah nih? Aktivitas Selain dari organisasi, sekolah, mungkin dari Depta dulu gimana? kalau saya, jadi di rumah saya itu ada sistemnya Kak, ada pembagian tugasnya. Contoh nih ya, saya bagian tugasnya nyuci piring, abang saya nyapu ngepel, mama saya nyuci, papa saya bersihin rumah kalau hari Minggu. Jadi itu balik lagi ke kitanya sendiri, itu tuh sudah menjadi kewajiban kita sebagai anak. Kewajiban kita sebagai anak, kewajiban kita sebagai pelajar, dan kewajiban kita untuk berorganisasi. Tiga itu tadi sangat penting. Jadi balik ke pemikiran kita sendiri aja bahwa kita tuh sudah dikasih tanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan itu. Jadi mau gak mau, wajib gak wajib, suka gak suka ya harus dikerjakan gitu. Berarti kalau Depta ini tetap ya di rumah itu aktivitas seperti yang lainnya, misalkan mencuci kan banyak juga dari mungkin pelajar-pelajar di luar sana, mungkin karena dia sibuk organisasi, sibuk mikirin sekolah, mungkin hal-hal kecil seperti itu mereka lupakan. Terlalaikan. Berarti kebetulan Andi juga sama kayak gitu dia. Andi kan karena sendiri ya, anak satu-satunya. Jadi kan cuma bertiga di rumah. Jadi kayak ya ganti-gantian aja. Kalau misalkan mamanya lagi udah kelar ini, yang belum ini ya kerjain yang ini. Yang paling penting sih kalau misalkan lagi sibuk-sibuknya organisasi tuh beresin kamar. Beresin kamar ya? Iya, beresin kamar itu hal terpenting gitu, ya? Itu buat mengambil hati orang tua juga sih Kak. Iya. Buat kalau gue izin keluar, yang penting kamar rapi, udah beres. Jadi kita tuh gak ada alasan untuk bisa jadi gitu. Kalau udah beres-beres ya. boleh dong keluar. Jadi udah dibersihin semua, udah rapi gitu. Izin keluar ya nggak begitu sulit. Kegiatan pribadi juga. Ini ngambil hatinya dulu nih. Sekali. Kalau ibarat kata itu dia lebih menerapkan job trust, kerja kepercayaan. Iya. Ketika orang tua itu percaya kepada kita itu agak lebih dikasih longgar gitu. Dalam artian longgar itu ya tetap dijaga gitu. Seperti apa kita, yang penting tujuan dan arahnya jelas gitu. Saya juga seperti itu di organisasi. Saya kan juga aktif di OSIS juga, di OSIS SMK 110, terus saya aktif di Pencaksilat, saya di Pramuka juga, dan kebetulan selain itu saya aktif di organisasi di komplek saya gitu lah. Nah saya itu benar-benar bagaimana caranya saya itu bisa mengambil hati orang tua saya. Pokoknya yang penting di rumah itu segala kewajiban saya itu selesaikan dulu. Siap. Ketika itu udah selesai, disilakan gitu mau kemana, yang penting arah dan tujuannya jelas. Kalau orang tua saya itu begini, ayah sama ibu saya itu ditanya mau kemana, sini sampai jam berapa gitu, tinggal kabarnya, yang penting ada kabar dan waktu. Ya mungkin handphone itu jangan sampai mati. Ya mungkin untuk kita kaum laki-laki mungkin ada pesan orang tua, mungkin silahkan kamu pergi di luar, pergi keluar asal, dan mungkin jangan ada pesan-pesan dan mendekati narkoba atau mungkin negatif. Ya kalau orang tua saya sendiri pun ditanya misalnya nih Kak, keluarnya sama siapa, pulang jam berapa, naik apa, itu tuh ditanya detail itu. Jadi ya aman lah istilahnya, asal jangan bohong deh. Kita tuh jangan bohong. Kan kalau orang tua itu lebih kayak kamu pergi sama siapa, sama ini, mana nomor teleponnya. Jadi orang tua juga megang nomor telepon teman kita yang lagi pergi sama kita. Ketika kita nggak aktif ya teleponnya ke teman.
Ya mungkin bapak atau ibu-ibu kita yang di rumah sedang nonton, jadi gitu. Jadi kalau untuk ibu bapak yang di rumah yang anaknya itu aktif di organisasi, untuk mulai sekarang janganlah berpikir negatif. Kita itu keluar malam bukan untuk hal-hal yang melakukan hal-hal yang negatif. Kita itu keluar malam karena ada keperluan, misalkan ada hal-hal yang lebih penting. Bahkan kita keluar malam itu bukan untuk main-main, bahkan untuk siapa tahu di organisasi itu kita bisa mengupgrade diri kita untuk masa depan kita yang selanjutnya. Oke, ini yang menarik nih untuk pertanyaan yang terakhir, Cak Mus nih. Siap. Ente kita udah sama-sama berjuang di IPNO dan di Atalun ya, Cak ya. Yang aneh mau pertanyakan yang terakhir nih, Cak. Output yang ente dapat, Cak, output baik itu pengupgradean diri kita, pokoknya output dari organisasi itu yang kalian dapatkan dari organisasi itu, apakah besar atau kecil, itu bisa dijelaskan, Cak? Kalau saya definisikan dulu mengenai organisasi, di organisasi itu saya mengartikan ada slogan kayak gini: terpaksa, dipaksa, biasa, terpaksa, dipaksa, terbiasa, biasa, luar biasa. Saya mengartikan di organisasi seperti itu. Jadi kalau berbicara outputnya besar sekali dari organisasi. Itu luar biasa hasil yang saya dapatkan luar biasa. Karena kayak gitu, awalnya kita nggak paham nih mengenai terkait dengan membuat konsep bagaimana kita caranya menjalankan. Sedangkan di sana kita itu SDM kapasitas saya itu belum mencukupi gitu untuk mengeksekusi itu. Karena di organisasi itu mempunyai slogan seperti itu, saya mengartikan pribadi nih ya: terpaksa, dipaksa, terbiasa, biasa, luar biasa. Jadi hal semua itu bisa saya dapatkan seiring berjalannya waktu. Saya ingat tuh dari salah satu motivator, Fredrik Bastiat, itu ahli ekonom juga, dia seorang ahli ekonom kapitalis. Saya lupa berasal dari mana, pokoknya luar biasa. Hidup itu, kata dia nih ya, hidup itu untuk mencoba. Karena dengan mencoba kita bisa belajar dan mempunyai kesempatan untuk berhasil. Benar, sesuai dengan yang dikatakan itu. Karena dengan berjalannya waktu kita berada di zona yang agak sulit gitu, kita ini akan timbul ide-ide baru gitu. Akan keluar ide-ide baru sih, bagaimana sih ya kayak contohnya mengeksekusi salah satu kegiatan kayak gini kan, ini caranya kayak gimana gitu kan. Yang awal kita harus konsep, harus ada hostnya biar semuanya itu bisa berjalan rapi gitu. Betul. Jadi seolah-olah kita mensiasati perlahan-perlahan, bukan kita mendapatkan secara teori gini caranya, tapi secara otodidak gitu dapatnya. Tapi itu tidak berseberangan dengan teorinya gitu. Secara teoritis dengan teori itu sama, cuma kita belajarnya itu secara otodidak. Kebanyakan di organisasi tidak dapat seperti itu ya. Slogan tadi saya perlu diingatkan nih buat teman-teman pelajar: terpaksa, dipaksa, terbiasa, biasa, luar biasa. Contohnya elemen kepemimpinan seperti itu juga, kita dipaksa untuk mencari informasi. Setelah mendapatkan informasi, kita mendapatkan nilai atau sebuah keyakinan. Setelah itu kita setelah dapat keyakinan, kita bertindak. Setelah bertindak itu kita menjadi karakter kita sendiri. Nah, di akhirat hasil. Dan berbicara hasil, yang saya dapatkan itu luar biasa. Contohnya di IPNO nih, saya banyak mendapatkan. Yang awalnya ruang lingkup pikir saya itu kayak segini nih, kecil nih, jadi bisa lebih besar di universal. Bukan hanya satu substansi yang saya pahami, tapi beberapa instansi yang bukan di bidang saya pahami. Kayak contohnya tadi jurnalistik, saya itu nggak ada basic di jurnalistik. Karena di organisasi IPNO itu diajarkan bagaimana saya caranya menulis, saya jadi bisa menulis. Jadi sekolah itu jarang, cuma belajar bahasa Indonesia seperti itu kan ya. Jadi agak langsung menjerumus ke pokoknya langsung tulis tuh enggak, cuma kayak kasih contoh bagaimana menulis puisi, terus bukan kerangka ya, tapi cara menulis puisi, terus bagaimana nulis pidato gitu. Tapi bedanya di organisasi ya kayak gitu, kita lebih diarahkan langsung ke substansinya. Kayak contohnya selain itu entrepreneur, jujur saya manajemen tapi nggak ada jiwa entrepreneurnya. Nah, setelah saya masuk ke organisasi, saya diajarkan entrepreneur. Saya ingat betul pertama kali saya diajarkan entrepreneur itu di organisasi IPNO itu 2018.
mengenai wirausahaan sablon gitu. Oh iya Cak, iya iya Saya kebetulan. masih ingat tuh, saya jadi wah ini berarti ilmunya luar biasa banget gitu yang saya dapat ya. Selain kita dapat konsep bagaimana caranya kita mengerjakan terkait hal wirausaha sablon step by stepnya, jadi saya dapat di organisasi itu universal, luas banget yang saya dapat. Jadi sekarang saya apa namanya, yang awalnya saya bingung masuk organisasi, malah saya butuh terhadap organisasi. Artinya apa? Karena di sana di organisasi ini soft skill saya benar-benar digembleng, benar-benar diasah. Bagaimana caranya saya mendapatkan hal itu? Jadi benar-benar luar biasa, universal banget. Jadi penting menurut saya, penting dan outputnya itu luar biasa. Siap. Terima kasih Cak Musra yang telah menjelaskan panjang tentang apa aja output yang dia dapatkan semenjak mengurus Hipnu ini terutama. Sama lagi kepada saudari Dipta nih. Saudari Dipta kebetulan baru berapa bulan sih ngurus Astara? Belum ada 1 bulan Kak. Tapi kalau untuk yang sebelum-sebelumnya ikut di organisasi Astara. OSIS sekolah sudah 1 tahun. Oh iya. Oh berarti mungkin ada kali 1,5 tahun Iya, ya. betul. Ya itu output yang Dipta dapat di organisasi OSIS itu apa sih? Untuk profit atau keuntungan, Iya. biasanya kita tuh menanam mindset bahwa OSIS itu bakal menjadi terkenal. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Terkenalnya dalam lingkup apa dulu? Terkenal bagus sekolah, oke. Tapi yang kita butuhkan itu bukan untuk terkenalnya itu loh. Jadi yang kalau dibilang keuntungan yang saya dapatkan ya pengalaman itu pasti banget. Terus pembelajaran ide-ide, contohnya kayak sekarang ini saya memberi informasi dan saya juga mendapat informasi. Udah gitu keuntungan lainnya sih betul banyak teman ya, karena teman saya bukan cuma kenal di satu sekolah aja kan Astara, saya kenal dari JM1 sampai JM2 Juga tahu karena iya Iya, seluruh Jakarta Jakarta ya, Utara. tapi saya juga suka ikut seminar gitu kan Kak. Kalau seminar kan dari seluruh Indonesia tuh ya, seluruh Indonesia saya ikutin. Terus akhirnya punya teman dari luar Jakarta, dari berbagai daerah. Ya keuntungannya sih ya cukup banyak. Keuntungannya yang paling penting sih keuntungannya itu terupgrade-nya suatu informasi aja sih. Kita mendapatkan informasi yang sangat banyak dari organisasi. Udah. Mungkin kalau untuk kita itu dia dapat mengupgrade diri sendiri ya. Gimana caranya yang tadinya kita pemalu, yang tadinya kita diem aja. Sebenarnya kalau untuk ranah sekolah nih, sebenarnya kalau untuk menurut saya sendiri kalau nggak ikut organisasi ya, karena dulu saya kebetulan juga di SMA sebagai OSIS. Jadi kalau misalkan kita orang biasa nih nggak ikut organisasi, jadi kalau sekolah itu flat gitu-gitu aja. Iya. Jadi yang pertama kita ke sekolah cuma kita udah sekolah belajar, Istirahat pulang, udah gitu aja. Yang ada kegiatan lain. Ya, tetapi kalau kita ikut organisasi atau ikut OSIS dan yang lainnya itu pasti ada aja yang kita dapatkan di satu forum atau mungkin pengalaman-pengalaman pribadi yang mungkin kita bisa ceritakan kepada nanti teman-teman kita atau junior-junior kita yang sebelumnya. Terus lanjut yang terakhir itu kepada saudari Andi, masih sama output yang kamu dapat di organisasi ini. Untuk keuntungan yang didapat di organisasi sih banyak, apalagi untuk kayak relasi temen tuh banyak banget, karena di kelas 10-an dia udah sering ikut seminar, ikut lomba juga, jadi udah banyak teman. Ikut organisasi juga, organisasi di luar makin banyak sebenarnya temennya. Bahkan teman Andi pun gak cuma kalangan remaja, kalangan yang sudah terbukti dari segi kapasitas SDM. Betul, bisa jadi. Kapasitas SDM ini selain memang dari segi ikatan emosional itu antara guru dengan siswa itu lebih dekat, yang kedua OSIS itu terjamin tuh. Kalau di sekolah saya dulu nih ya, pas satu sekolah SMKN 110 itu Pak, untuk masuk OSIS itu seleksinya luar biasa. Artinya satu, dia harus Pak bisa berbicara, dia mempunyai leadership secara akademisi, dia
mumpuni gitu. Memang di sini yang dikatakan adalah OSIS itu pasti naik kelas karena dia pintar gitu. Karena dia mampu. Dia punya kemampuan. Jadi ikut OSIS juga cuma itu aja, tapi Iya, nggak iya, cuma iya. itu ada pelatihannya. ya, karena di OSIS juga gak mungkin kalian cuma diem-diem aja, pasti ada kerjanya, ada bagian-bagiannya yang nggak semua orang, mungkin nggak semua orang mampu gitu. Kalaupun mampu, mungkin butuh waktu untuk mempelajarinya. Mungkin juga kebetulan wali kelasnya itu kan kalau kita ikut OSIS tuh, wah ini anak nih kalau dia rajin, aktif, otomatis kan mungkin dia ekskulnya bisa jadi dia ditambahkan nilai, atau mungkin menurut saya sih kalau ikut OSIS nih pengalaman pribadi semua pelajaran itu pasti dapat. Iya, karena di OSIS itu nggak cuma kita misalkan agenda-agenda OSIS kayak mau MPLS atau yang lainnya. Jadi di OSIS itu mungkin yang sekarang itu dia itu lebih cenderung ada juga yang dia itu apa ya, yang mungkin ada juga yang belajar kelompok. Ya, biasanya ada yang kayak Iya, gitu. agendanya belajar kelompok atau mungkin dia sharing-sharing kayak pelajaran lain, mungkin sesama OSIS di Karena luar. kalau di Fosju kan emang beda-beda jurusan. Jadi kadang dibentuk yang anak akuntansi, ayo sini belajar bareng-bareng, yang Oh, anak iya, administrasi, ayo belajar bareng-bareng. Jadi kayak gitu. Jadi nggak cuma sekedar yang ngurusin acara terus yang orang-orang bilang, tetap ada belajarnya juga. Belajarnya ya, yang ditamakan. Berarti itu ya berarti. Kayak berarti dunia kampus itu namanya senat. Ya, Senat siap. mahasiswa. Kayak contohnya kalau di saya kan manajemen ya, masuknya itu Fakultas Ekonomi, ada namanya ISME, Senat ISME, Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia. Begitupun senat yang lain gitu, ada senat FAI, senat apa namanya, senat jurusan-jurusan yang lain. Ya, Itu kan seperti fakultas itu. yang lain. Selain kita berorganisasi ya kita bisa belajar substansi kita di situ sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di sekolah, jurusan kita gitu. Mungkin kan kalau di sekolah mungkin kurang ngerti gitu ya, karena kayak mungkin apa ya, jarak sama guru mungkin nggak begitu ini, Oh, jadi iya. kurang gimana gitu. Mungkin kalau dijelasin sama teman karena cara bicaranya lebih asik, jadi lebih enjoy juga belajarnya. Dan juga nyantai. Ya. Ya, saya setuju bagian gitu. Iya. Pikiran aja. Karena lebih gampang gitu ketika saya disampaikan oleh guru atau dosen gitu ya. Saya bingung gitu loh. Ketika Iya, kita karena- bisa belajar sama teman karena teman Iya, enjoy iya. gitu. Karena Secara cara penyampaiannya detail gitu. beda. Bahkan sambil ngopi bisa ya? Bisa. Cak, ya? Bisa. Jadi kita Jadi bisa sambil ngapain aja. Iya. Kalau di sekolah bisa dengerin Jadi apa beda. ya gitu. Makanya buntu di sekolah. Sekarang mungkin karena apa ya? Sudah Udah terkenal bosan. bahwa guru itu harus masuk semuanya. Iya. Padahal dengan cara yang santai pun kita bisa Iya. materinya masuk ke otak gitu loh. Karena kan nggak harus yang benar-benar dicokokin aja. Betul sepakat. Dan yang terakhir nih, karena waktu juga udah mau zuhur ya. Yang terakhir, pesan kalian nih untuk pelajar yang di rumah ini semenjak PSBB ini, pesan kalian untuk pelajar yang di rumah nih. Cak, ente dulu Cak. Ya siap. Jadi kalau untuk Ente saya ya jangan pesan berbayar, saya Cak. mungkin ada sedikit ya. Iya. Kebetulan Quotes. Boleh yang tadi catat. Perubahan gitu, saya paham ya. Perubahan itu tidak akan menentukan hasil. Akan tetapi tanpa perubahan kita tidak mempunyai kesempatan untuk Iya, berhasil. Cak. Nah, pesan saya untuk teman-teman pelajar yang di Jakarta Utara khususnya, satu, buatlah hari-harinya produktif. Jangan sampai, karena sesuai analisis ini, produktif pelajar di Indonesia itu cuma kurang lebih 4 jam sampai 3 jam. Betul, Cak. Produktifnya di masa PSBB. Nah, waktu yang lebih sekitar antara 20 jam sampai dengan 21 jam itu kemana, kan seperti itu kan. Nah, makanya istilahnya aktif di organisasi, istilah mengenai terkait dengan kegiatan-kegiatan organisasi, gemblenglah skillnya di sana. Terus yang tidak aktif pun di organisasi, perbanyak baca buku, perbanyak mencari referensi. Sekarang referensi itu nggak harus di buku, bisa diakses lewat media internet gitu loh. Kayak contohnya di YouTube, Facebook, bahkan WA, grup WA gitu, seperti itu. Kalau saya satu itu, buatlah hari-hari kalian produktif seperti itu. Mungkin kita bisa jeda dulu ya Cak ya, karena mungkin nunggu azan di luar. Mungkin bisa diminum dulu. Oh, iya, Ini Pak. minumannya.
skip Mas. Mana? Kalau IG jalan ya, IG jalan. Kalau di Astara itu kegiatannya itu yang paling menonjol apa ya? Menonjol dari setiap angkatan Program Yang diunggulkan. iya, jadi setiap angkatan itu beda-beda Kak. Kalau sekarang itu arahnya mau dibawa kemana? Yang diunggulkan untuk Astara 10 edisi itu kan mengadakan seminar, tapi karena sekarang di PSBB jadi mungkin pelaksanaannya tahun depan. Kalau virtual, Iya, webinar tapi kayak kurang gitu. Mungkin Sedangkan kalau misalnya dari Astara 8 itu mereka bisa bawa Astara ke JITC, ada singkatannya kayak konten review. bukan Kak, GITC ini DPR, kantor DPR itu loh, itu keunggulannya Astara 8 dan Astara 9 bisa mengadakan kantor narkoba. Yang IG. Jadi itu apresiasi sangat. Ini di post dulu. Karena Udah di post, udah very. organisasi remaja pertama yang memikirkan ada donor darah yang Astara itu. Jadi sebisa mungkin Astara 10 ini bisa bikin yang lebih menonjol dari Astara 9. kalau harapan bisa selanjutnya Astara itu atau BPN itu bisa berkolaborasi dengan dan itu pasti akan punya program baksos. Iya, bisa Kak. Di BPN itu ada program baksos. Bisa nanti kita berkolaborasi bisa. Maksudnya kita kan walaupun BPN dari segi Saya post. Berapa tuh terlibat? Apa ya? Ini udah kedua sih, tadi udah di post. Yang pertama udah di Banyak post. sekali yang terpikirkan cuma terpikirkan selama PSBB itu. Jadi mau melakukan apapun mikir lagi, tempatnya bisa nggak ya? Sama kita juga. Benar-benar Bisa nggak nggak ya? ya? Kak. Padahal ini yang di otak nih banyak banget mau ngelakuin apa. Kalau kita bahkan udah agenda udah kita jadwalkan nih, bahkan ada yang gini. Iya. Ya sebenarnya kemarin aja sih regenerasi Kak. Harusnya tuh kami yang 110 regenerasi dari bulan April. Pelaksananya baru Agustus. Kalau itu SK-nya diturunin, ada SK-nya. Ada. Itu dari dinas langsung. Iya. Nama ajanya ya. Apa siapa sih? Ini apa yang Muslim? Apa kamu? 5 menit dan 5 menit. Iya 5 menit ajanya. udah kelar. Udah di post punya Pak Mega. Post di post. Mulai ya 1, 2, 3. Ya, baik kita lanjut lagi yang untuk pertanyaan yang terakhir untuk kepada saudari Depta. Pesan-pesannya terhadap pelajar di masa pandemi ini, apa yang mereka lakukan di masa pandemi ini? Pesan saya sih kalian open minded ya, di pandemi kayak gini tuh bukan ajang untuk bermalas-malasan. Malah di pandemi seperti ini tuh keterampilan kalian tuh diuji gimana caranya kalian bisa mendapatkan pembelajaran yang maksimal cuma dengan home learning yang katanya itu banyak kendalanya. Kalian masih bisa mencari ide-ide lain untuk pelajaran itu, jadi jangan sia-siakan waktu kalian, apalagi untuk kalian yang tim rebahan nih. Jangan misalnya cuma rebahan aja, kalian juga butuh organisasi karena balik lagi ke awal, organisasi itu sangat penting, sangat banyak manfaatnya. Don't waste your time aja deh, jangan sia-siakan waktu kalian untuk hal yang nggak berguna gitu loh, apalagi untuk main-main gak jelas. Mending kalian join organisasi. Siap Ketua. Siap itu nggak apa-apa, ini sebagai ladang promosi kita juga. Ayo tahun depannya kita Astara 11. Siap Ketua, siap. Yang terakhir, saudari Andi, gimana
pesan-pesannya untuk pelajar di masa pandemi yang sekarang ini? Nah, pesan-pesannya sih buat kalian kan, apalagi anak SMA, anak SMK itu kan biasanya apa ya, kayak lagi kayak gini tuh lagi banyak-banyak banget orang yang mikir butuh duit lah ini segala macam. Jadi kalau emang kalian butuh, kenapa nggak kalian join kayak bisnis-bisnis yang di dalam bisnis itu tuh juga kalian bisa belajar, kalian juga bisa belajar bagaimana cara mengatur keuangan, manajemennya, cara mempromosikan pemasarannya. Karena dengan kita ikut bisnis kayak gitu tuh secara nggak langsung kita mempelajari semua pelajaran kayak jurusan-jurusan yang di SMK tuh biasanya banyak yang di bisnis kayak gitu, mulai dari pemasaran, manajemennya, keuangannya, semuanya. Jadi kalian main HP tuh ada manfaatnya gitu, bisa ngeluarin duit dengan walaupun kalian cuma rebahan, tapi kalian juga berproduktif, nggak cuma rebahan aja terus main HP, ngabisin kuota, ngabisin wifi, ngabisin uang, tapi kalian juga ngeluarin uang. Produktif ya. Lebih produktif di masa pandemi ini. Apalagi di zaman teknologi ya sekarang ini, revolusi industri 4.0 di Indonesia sekarang lagi dieksekusi mengenai itu. Tapi sekarang di Jepang itu udah ada bulan baru, masyarakat 5.0, artinya apa? Jadi di zaman teknologi ini bukan alasan kita itu untuk tidak berkembang. Betul. Di rumah saja kita bisa berkembang, apalagi zaman milenial. Kaum milenialis tahu saya itu orang yang yang mencari jati dirinya, mengasah skillnya sendiri gitu lewat media-media yang ada. Kalau ibarat kata revolusi industri 4.0 itu di teknologi, nah masyarakat 5.0 yang pertama kali dicetuskan di Jepang itu lebih ke SDM-nya untuk memanfaatkan teknologi. Artinya apa? Untuk kita sebagai kaum pelajar gitu loh, sebagai kaum milenial, bukan alasan kita untuk bermalas teknologi yang ada, walaupun kita di rumah contohnya sekolah bisa daring kok ya. Meski terkadang bolos, meski itu terpaksa, tapi itu jalan satu-satunya. Gitu. Jadi bukan alasan sekarang untuk mengasah kapasitas SDM kita. Secara teknologi ada, akses kita ada semua, apalagi kita di Jakarta nggak punya kota, wifi banyak gitu, bisa kemana, contohnya di perpusnas dan lain-lain gitu. Nggak punya HP, ada warnet gitu kan gitu. Jadi banyak sekali akses. Karena apa ya, untuk zaman kayak gini tuh dunia itu ada di genggaman kita sendiri. Semuanya ada di kita, tinggal kitanya yang bagaimana cara menjalankannya, bagaimana cara mengelolanya semuanya. Jadi nggak perlu yang mau baca buku harus ke perpus, sekarang dari HP juga bisa, dari rumah juga bisa. Balik ke diri sendiri, niat atau enggaknya. Jadi harus inovatif, kreatif gitu kan ya, harus seperti itu. Itu visi saya. Ini Kreatif, produktif. Wah, kamu bisa tahu Camus nih, kenapa nih? Pertanyaan yang menarik. Ya, mungkin Camus, Dipta atau Andi, mungkin karena waktu kita terbatas, karena mungkin juga nanti untuk talk show selanjutnya mungkin kita bisa bertemu lagi di waktu-waktu yang bisa kita tentukan. Nah, jadi itu adalah pesan-pesan terakhir pembicara kita. Bukan pesan-pesan terakhir ya? Kenapa ketawa? Bukan pesan terakhir, bukan pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan motivasi ya. Pesan-pesan motivasi lah. Kalau kata Camus itu quotes. Itu quotes dari Camus, itu adalah kata-kata mutiara yang sangat membangkitkan semangat kita lagi di masa pandemi ini. Jadi untuk kaum bantal atau apa ya, perubahan atau kita punya ada yang revolusi bantal, senior kita itu yang buat revolusi bantal ya, itu jadi untuk kaum yang rebahan mungkin harapannya ke depan bisa lebih produktif daripada sekarang. Pandemi itu bukan suatu alasan untuk kita maju ke depan. Betul. Mungkin sampai di sini aja talk show kita. Mungkin di waktu-waktu yang lainnya kita bisa bertemu lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya. Saya dari tadi keringetan terus banget. Bisa ini ya. Nyala. Minum. Ya, Kak. Iya ya dari tadi.